video kali ini kita akan membahas tentang sebuah prisma berbentuk layang-layang yang memiliki panjang diagonal masing-masing 32 cm dan 42 cm, memiliki tinggi 25 cm. Jika panjang sisi pendek 20 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Baik, jadi cara kita supaya bisa mengerjakan soal ini dengan baik adalah karena layang-layang memiliki dua segitiga ya, seperti dua segitiga yang digabungkan. Segitiga yang bagian atas itu lebih kecil dan segitiga yang bagian bawah itu lebih besar. Makanya dia tidak semudah, sebenarnya cara kerjanya tidak beda jauh dengan cara mengerjakan luas permukaan dari belah ketupat. Hanya saja karena perbedaan seperti gabungan perbedaan ukuran dua segitiga ini, maka kita harus mengerjakannya dengan mengasumsikan gambar ya. Kita membuat rekayasa gambar menurut kita dulu. Baik, ya. Jadi kita membuat rekayasa gambar dulu. Tapi sebelumnya kita menulis yang diketahui supaya lebih gampang. Sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kamu. Jangan lupa memencet tombol notification. Thank you. Diketahui yang pertama memiliki panjang masing-masing diagonal seperti belah ketupat. Kita pakai diagonal 1 sama dengan 32 cm dan juga diagonal 2 42 cm ya. Kemudian tinggi prisma, tingginya ini adalah 25 cm. Yang berikut panjang sisi pendek. Nanti saya kasih tahu yang mana yang panjang sisi pendeknya. Kita pakai SPN ya. Itu 20 cm. Seperti biasa yang ditanya itu adalah luas permukaan. Oke, baik. Kita langsung saja rekayasa gambar. Ya. Gambar. Oke. Jadi kita anggap ada sebuah, kita asumsikan alasnya saja ya yang berbentuk layang-layang. Oke. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Baik,
Ini sudah berbentuk layang-layang ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita tahu bahwa yang diagonal 1 yang mana, diagonal 2 yang mana. Jadi diagonal satunya adalah yang di sini. Ini diagonal 1. Diagonal satunya, jadi ini adalah panjang dari titik ini ke titik ini. Ya. Kemudian diagonal 2-nya, saya ganti warna saja. Itu panjang dari titik ini menuju titik ini. Ya, oke, baik. Selanjutnya, panjang sisi pendek ya. Jadi panjang sisi pendeknya kita asumsikan bagian sini. Ini yang sisi pendeknya ya, yang 20 cm SPN. Oke. Ya, itu bagian situ. Jadi sisi pendek dari dua sisi ini, bagian kiri dan kanan itu kita anggap sama ya, tapi tidak digabungkan. Nah, kalau diagonal ini itu gabungan, kalau sisi pendeknya tidak, itu masing-masing. Ya, oke, baik. Sampai sini saya kira sudah dimengerti. Nah, sekarang kita mulai menghitung luas permukaan ya. Jadi luas permukaan prisma layang-layang ini sama saja dengan mencari luas permukaan yang lain, tetapi di sini ada agak sedikit berbeda. Kita langsung saja jawab. LP ini sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah dari luas sisi tegak. Oke, saya ingatkan sedikit bahwa supaya jangan aneh, tanda ini ya, ini sama artinya dengan jumlah ya. Oke. Kita kembali. Sekarang kita mencari luas alas. Jadi luas alas layang-layang itu sama dengan luas alas dari belah ketupat ya. Anggap saja kita mencari luas layang-layang. Sama saja dengan mencari luas belah ketupat. Nah, luas alasnya adalah setengah kali D1 dikali D2. Setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini sama dengan setengah dikalikan 32 dikalikan 42. Ini akan menghasilkan, kita coret, 16. Jadi sekarang 16 dikali 42. Itu hasilnya 672 cm persegi. Yang berikut kita mencari jumlah luas sisi tegak ini ya. Baik, sekarang kita akan mencari sisi tegak yang bagian atas ya. Jadi dari diagonal 2 ini ya,
itu kalau kita lihat yang bagian atasnya lebih pendek dan bagian bawahnya lebih panjang. Jadi yang pertama kita mencari yang bagian atas dulu ya, yang lebih pendek. Oke, saya beri garis dulu. Oke. Jadi sekarang kita mencari yang sisi ini. Nah, kita mencari yang sisi ini berarti kita menggunakan teorema Pitagoras. Ya, jadi kita anggap itu D2 pendek ya. Saya pakai D2P. D2PN sama dengan akar dari SPN yang dikuadratkan ditambah SPN yang dikuadratkan dikurangi dengan setengah dari D1 itu, D1 yang bagian kiri. Ya. Oke, kita baca saja setengah D1 kuadrat. Ini menghasilkan akar dari SPN-nya 20 kuadrat. Kurang dengan setengah D1 kuadrat. Setengah dari D1 itu adalah 16, berarti di sini 16 kuadrat. Oke, supaya jangan risih, akarnya saya kira saya harus ganti warna. Jadi di sini kita pakai ini aja. (400) 20 kuadrat 400, 16 kuadrat 256. Ini menghasilkan 144. Oke. Akar dari 144 ini sama dengan 12 ya, 12 cm. Setelah itu, karena kita sudah tahu bahwa sisi yang ini itu adalah 12 cm, otomatis yang bagian bawahnya tinggal kita kurangi. Berarti kita pakai D2 panjang. Oke, saya harus ganti warna sepertinya. Oke, kembali ke biru. D2 PJ. D2 panjang itu sama dengan D2 dikurangi D2 PN. Ya, ini sama dengan D2-nya 42 dikurangi D2 pendeknya 12. Ini akan menghasilkan 30 cm. Berarti yang sisi ini 30 ya. Jadi tadi di sini ini 12. Ini sisi yang ini 30. Gitu caranya. Oke, baik. Selanjutnya kita mencari sisi miring yang bagian sini. Ya, kita mencari sisi miring. Garis dulu. Oke. Saya pakai warna hijau. Jadi di situ saya taruh, karena tadi sisi pendek, berarti di situ saya taruh sisi panjang, SPJ.
PJ sama dengan kita kembali pakai teorema Pythagoras. Akar dari D1 kuadrat ditambah D2 PJ kuadrat. Sepertinya ini saya hapus saja supaya jangan makan tempat. Ini sama dengan akar dari D1-nya itu adalah 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 kuadrat itu 256 ditambah 30 kuadrat 900. Ini akan menghasilkan akar dari 1156. Ini akar dari 1156 itu adalah 34 cm. Baik, saya kira sampai sini paham. Setelah itu baru kita mencari luas permukaan, ya. Ini dipindahin dulu biar tidak buat risih. Luas permukaan. Sepertinya di sini bisa. Oke. Tetap di garis. Kemudian oke. Nah, ini ternyata tidak bisa di scroll ya dari Microsoft Note. Oke, luas permukaan LP. Kita kembali pakai merah ya. LP ini sama dengan 2 kali LA. Saya kira tulisan saya tidak terlalu kecil ya, jadi masih bisa dilihat. Sigma dari luas atau jumlah dari luas sisi tegak. Ya. Baik. Ini sama dengan dua dikalikan luas alas tadi kita sudah punya 672. Ya. Ditambah luas sisi ini adalah 2. Kita kurung dulu. Hapus. Ini kita pakai 2 ya, 2 dikalikan dengan 20 cm ya, jadi sisi pendek yang ini dikalikan tinggi. Maaf. 20 kali 25 ya, ditambah
ditambah dengan, jadi yang ini tadi SPJ-nya bagian bawah 34 itu dikalikan dengan tinggi juga. Sehingga ini akan menghasilkan, ganti warna deh. 2 kali 672 itu adalah 1344 ditambah ya 2 dikalikan dengan 20 kali 25 itu adalah 500 ditambah dengan 34 dikali 25, 850. Sehingga ini akan menghasilkan 1344 ditambah dari 500 tambah 850 2 dikalikan 1350 sama dengan 1344 ditambah 2000 berapa? 2700 menghasilkan 4044 cm persegi. Baik, jadi ini cara mencari luas permukaan prisma berbentuk layang-layang ya. Baik, kalau ada yang tidak jelas nanti bisa bertanya di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita sudah bahas sama-sama. Semoga dengan menonton video ini yang menonton semakin mengerti dan juga semakin diberikan